Selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji syukur oleh karena di hari Sabat ini kita boleh berbakti memuji nama Tuhan. Saudara bersaudara di dalam Yesus Kristus, untuk kita boleh belajar firman Tuhan, memuji nama Tuhan dan berdoa, membawa pergumulan kita, sukacita kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih atas lagu-lagu pujian yang sudah kita dengar dan kita nyanyikan bersama. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Saudara Ricardo Bria, yang sudah kesekian kali memberikan schedule kepada saya, Pak Purwahartono. Terima kasih. Sehingga saya boleh bertemu lagi dengan saudara-saudara. Ya. Dan saya tanya, apa tema kita sepanjang bulan April? Heroes of Faith. Ya. Wah, ini luar biasa, saudara. Pahlawan ya. Kalau pahlawan berarti the champion ya. Kita tidak pernah bicara pahlawan the loser ya. The champion ya. Pemenang, namanya pun pahlawan. Kalau habis berperang dia pulang disambut oleh rakyatnya, disambut oleh bangsanya dengan sorak-sorai dan juga mungkin nyanyian-nyanyian kebangsaan yang membawa sebuah semangat bahwa mereka sudah menang. Oleh karena pahlawan mereka sudah kembali dengan selamat. Oke, 1 bulan ini semoga saudara-saudara setelah nanti belajar dari sahabat ke sahabat tentang the heroes of faith, then you become the heroes. Amin. Ya, Anda akan menjadi pahlawan juga. Saya pun rindu mau jadi pahlawan. Ya, mungkin kita tidak menjadi pahlawan satu bangsa, tetapi at least we become the heroes of faith. Kita akan tinggal di sorga. And all the heroes of faith around the world will gather together in heaven. Amen. Ya, karena the loser will never enter heaven. Ya, orang yang kalah dalam iman tidak akan pernah masuk sorga, saudara-saudara. Ya, hanya the champion, hanya the winner yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Oke, saya akan share screen. Izinkan saya a dilemma of life. Ya. Setiap manusia di dunia ini menghadapi dilema dalam hidup. Ya, hidup itu adalah sebuah pilihan. Kadang-kadang pilihan tinggal 2, kadang-kadang pilihan banyak. Ya, lalu kita mensortir pilihan yang banyak itu, dan finally we have only 2. Tapi at the end kita harus memilih. Ya, kita berada di persimpangan jalan, saudara-saudara. Ya, mau ke kiri atau ke kanan. Atau lurus, atau ke kiri, atau ke kanan. Then we have 3 choices. Atau kita berada di perempatan jalan. Then we have more than 3 choices. Tapi kalau saudara mau pergi ke satu tujuan, Anda harus pergi dan memilih satu direction yang benar. Making choices is not always easy. But you always have a choice. Ya. Ya, membuat pilihan itu tidak selalu mudah, saudara-saudara. But at least you have a choice. Karena Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang merdeka, yang bebas, punya kebebasan memilih. Then you have a choice. Di Taman Eden, Adam dan Hawa punya kebebasan. Mau makan pohon kehidupan terus, atau mau makan buah pengetahuan baik dan jahat. And we know, they chose to eat the fruit of the knowledge of good and evil. Itu sebuah pilihan. Akhirnya semua manusia hampir 6.000 tahun sekarang ini menderita oleh karena pilihan yang dibuat oleh nenek moyang kita. Hidup adalah sebuah pilihan. Apa saja yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang mau kita ucapkan, it is a choice. Ketika saudara saya, sahabat saya, Ricardo katakan the heroes of faith, and then I have to choose. Dari Kejadian sampai Wahyu ini kira-kira pahlawan tokoh iman yang mana yang saya mau share kepada saudara-saudara? I have to choose. Dan apa yang saya sampaikan sekarang kepada saudara, it is the result of the act of choosing title, topik, dan lain sebagainya. Untuk dapat bertahan, survive dalam hidup ini, saudara-saudara, kita harus membuat pilihan. Mau maju, mau mundur, mau lebih baik atau lebih buruk. Mau jadi orang benar atau orang jahat, mau masuk surga atau masuk neraka, mau kerja di mana, mau menikah dengan siapa, young people. Anda harus pilih loh.
Jangan menikah dipilihkan orang tua. Ini bahaya, nanti susah kita. Menikah yang pilih orang tua. Yang menikah kan saya. Bukan orang tua saya lah. Kenapa orang tua saya yang pilihkan buat saya? Tapi harus memilih. Mau punya anak berapa? Ini harus ada keputusan. Jangan beranak cucu sampai 100. Kan kacau, saudara-saudara. Ya. Harus ada keputusan berapa? 2, 3, 4. It's up to you. Bahkan sampai mau dikubur dimanapun sudah milih sekarang. Makanya ada orang yang beli kuburannya sebelum mati. Nah ini kan visinya luar biasa. Sebelum saya mati saya beli dulu kuburan ya. Saya tidak mau sebut nama-nama tempat kuburan yang mewah di Jakarta ya. Nanti saya dipikir sedang promosi ya. Tapi orang sudah pilih mau di mana dia mau mati ya. Padahal dia tidak tahu nanti. Jangan-jangan dia matinya mohon maaf kecelakaan pesawat terbang. Sehingga tanah yang sudah dibeli itu nggak dipakai. Ya, karena dia sudah prepare untuk mati di satu tempat, ternyata Tuhan tidak izinkan dia mati di tempat itu. Ya. Oke? Hanya bayi yang tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih siapa ayah kita, siapa ibu kita. Ya, betul ya? Nggak bisa pilih ya? Ya, Tuhan tidak tanya dulu, sebelum kau nanti saya kirim ke dalam kandungan ibumu, kira-kira you pilih yang mana ibunya ya? Nggak bisa, saudara, nggak bisa ya. Tuhan yang tentukan ya. Tetapi bayi itu ketika dia lahir, dia pun tidak bisa memilih, saudara. Apa yang mau dia makan, apa yang mau dia pakai, pakaiannya, dia nggak bisa pilih. Kemana dia mau sekolah, nggak bisa pilih. Anak-anak SD itu nggak bisa pilih kemana mau disekolahkan. Orang tua yang selalu apa? Orang tua yang selalu tentukan. Tetapi satu saat kelak, bayi yang bertumbuh menjadi dewasa itu, dia harus memilih untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya memilih adalah sebuah dilema kehidupan, saudara. Hidup Simpson. Tokoh yang saya mau bawa adalah Simpson. Wah, orang yang luar biasa, kuat sekali ya, kuat ya, punya kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan. Simpson memilih untuk setia kepada misi Allah. Ini tahap hidup Simpson yang pertama yang saya baca di Alkitab. Dia memilih untuk setia kepada Allah. Masuk hidup Simpson dalam tahap yang kedua. Saya lihat di Alkitab. Simpson memilih untuk setia kepada misi Allah dan keinginannya sendiri. Oke, ada perubahan sedikit. Ya. Dia memilih untuk tetap setia kepada misi Allah dan keinginannya sendiri. Ada additional ya di sana apa? Keinginannya sendiri. Tahap yang ketiga saya lihat dalam hidup Simpson adalah Simpson memilih untuk tidak setia kepada misi Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Kepada misinya sendiri. Totally dia tidak lagi setia kepada Allah. Tetapi dia setia kepada keinginannya sendiri. And the last one. Simpson memilih untuk beristirahat di dalam Yesus Kristus. Jadi Simpson ini saya bagi hidupnya itu ada 4, saudara. Dari yang terbaik, ada problem, semakin problem, dan akhirnya dia mengakhiri dengan the best one. The best one. Beristirahat di dalam Yesus Kristus. Oke, kita tahu ceritanya. Saya tidak perlu ulangi secara detail. Nama orang tua Simpson adalah Manoah. Manoah tinggal di daerah suku Dan, di daerah Zora. Sebenarnya malaikat pertama bertemu dengan istri Manoah, bukan dengan Manoah. Istri Manoah berbagi kabar baik dengan suaminya. Oleh karena datang malaikat Tuhan menemui istri Manoah, lalu berkata bahwa istri Manoah ini akan melahirkan seorang nazir Allah. Bukan sekedar seorang anak, tetapi seorang nazir Allah. Nazir Allah ini yang akan dilahirkan oleh istri Manoah akan menjadi pelepas bangsa Israel dari penjajahan bangsa Filistin. Dalam proses perbincangan antara malaikat Tuhan dengan istri Manoah ini, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh istri Manoah. Dia tidak boleh meminum atau memakan produk yang terbuat dari buah anggur atau minuman yang memabukkan. Dia tidak boleh memakan makanan yang haram. Satu kali ada murid saya bertanya, kenapa Pak Pendeta kalimat tidak boleh memakan makanan haram itu harus muncul? Bukankah orang Israel itu tidak memakan makanan haram? Saya jawab, betul orang Israel tidak memakan makanan haram secara regulation. Tetapi karena bangsa ini sudah menyembah berhala, maka kebiasaan tidak memakan makanan haram itu tidak lagi dipegang oleh bangsa ini secara utuh. Karena mereka menyembah berhala. Menyembah berhala no regulation about clean, unclean meat. Tidak ada lagi.
Itu sebabnya Tuhan harus menekankan istri Manoah supaya jangan memakan makanan yang haram. Meskipun bangsa ini secara umum terlibat kepada penyembahan apa? Berhala. Sementara kepada anak yang akan dilahirkan, ada regulation yang harus diikuti oleh orang tua dan sang anak. Yaitu dia tidak boleh memakan produk, meminum produk dari buah anggur. Pada saat yang sama, rambutnya tidak boleh disentuh terkena pisau cukur seumur hidup. Bukanlah pilihan Simson untuk menjadi nazir Allah. Ya, kalau ini dia tidak bisa pilih, saudara. Ini adalah sebuah takdir yang Tuhan berikan kepada Simson. Untuk menjadi nazir Allah. Orang tuanya, Simson, tidak bisa menolak ini. Ini adalah pilihan yang satu-satunya, saudara. Ini adalah pilihan yang Allah buat untuk Simson. Saya akan bacakan beberapa ayat di Alkitab. Hal yang menakjubkan tentang Simson. Mungkin kita sudah baca, tapi kita terlewat. Ada hal-hal yang menarik tentang Simson ini. Dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar. Dan Tuhan apa? Memberkati dia. Wow. Orang tua mana yang tidak mau kalimat seperti ini datang kepada mereka? Anaknya menjadi besar. Dan Tuhan memberkati anaknya. Wah, luar biasa. Saudara. Ayat yang ke-25. Mulailah hatinya setelah dia menjadi besar. Mulailah hatinya digerakkan oleh Tuhan. Ini kata kunci yang luar biasa, saudara-saudara. Hatinya digerakkan oleh Tuhan. God moved the heart of Samson. Wah, luar biasa. Saya rindu, saudara-saudara, kalimat ini terdengar oleh telinga saya. God moves the heart of Pastor Pardosi. Saudara bisa ganti Pastor Pardosinya dengan nama saudara. Boleh aja. Nggak ada yang salah di situ ya. Karena kita juga ingin Tuhan, roh Tuhan itu menggerakkan hati Tuhan. Hati kita. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kan begitu saudara ya. God moves our heart to do something for Jesus Christ. I will go. God moves our heart. Then we will go. We go with Jesus Christ. Yang kedua. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Wow. God empowers Samson with the Holy Spirit. God moves, God empowers. Wow, luar biasa. Sehingga singa dicabiknya. Tidak ada saudara-saudara dalam Alkitab. Daud lakukan yang sama. Tapi Simson, wah luar biasa. Luar biasa. Ayat yang ke-19, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu dibunuhnya 30 orang di sana, diambilnya pakaian mereka, diberikannya pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat menjawab teka-teki. Ini peristiwa ketika Simson menikah. Itu karena roh Tuhan, saudara. Bukan karena rambut Simson. Bukan karena kekuatan Simson, bukan. It is because God's control and power move the life, the heart of Samson. Ini luar biasa. Bagi saya ini luar biasa. 15:14. Maka berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami. Wah. Begitu mudah dia melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang mengikat tangannya. Intinya apa? Hidup Simson dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ini syarat untuk menjadi the heroes of faith. Saudara-saudaraku yang berbakti kita pada hari Sabat ini, this is the condition to be the champion of faith. Hidupmu dikuasai oleh Roh Tuhan. Oh, luar biasa. Sekarang kita masuk dalam 4 tahap kehidupan Simson. Tahap yang pertama, Simson memilih untuk setia kepada misi Tuhan. Ini terbaik, saudara. Simson memilih untuk tetap fokus,
tetap teguh kepada misi yang ia emban dari Tuhan. Tuhan memberikan kepadanya sebuah misi. Dia harus lakukan, dia harus pergi untuk memenuhi misi itu. Misinya apa? Untuk menjadi pembebas bagi bangsa milik kepunyaan Tuhan. Dia dikhususkan hidupnya hanya untuk menjadi pembebas bangsanya, umat pilihan Tuhan itu. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, masing-masing kita diizinkan Tuhan lahir di dunia ini for one mission. Mari kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa misi Tuhan dalam hidup saya ini? Supaya saya itu fokus, setia untuk menjalankan misi Tuhan dalam hidup kita ini. Allah punya rencana indah, saudara-saudara, bagi saudara dan saya yang diizinkan Tuhan lahir di dunia ini. Ada yang sampai 90-80 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 60 tahun, 70, mungkin ada yang cuma 3, 4, 5 tahun. But God has a purpose for us. Dimanapun kita dilahirkan, keluarga kaya, keluarga miskin, berpendidikan atau tidak, please remember, God has one purpose for you. Ada misi Tuhan yang kita emban dalam hidup ini. Yeremia 29 ayat 19 firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, Israel, mengenai kamu. Anda boleh sebutkan nama saudara di sini. Demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. A beautiful day. A glorious day. Ada misi kita. Simpson tahu dia punya misi. Sejak kecil orang tuanya mengajarkan kepada Simpson misi yang dia harus emban. Orang tuanya ajarkan kepada Simpson syarat-syarat yang dia harus ikuti supaya misi Tuhan bisa sukses di dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah Simpson harus memilih apakah ia mau menjadi nazir Allah atau tidak. Jawabannya, dia memilih mau menjadi nazir Allah. Wow, puji Tuhan. The best choice. Pilihan yang terbaik yang pernah Simpson buat dalam hidupnya adalah dia setuju dengan master plan Allah. Umat yang dikasihi Yesus, kita harus setuju dengan master plan Allah bagi kita. Harus setuju. Kalau enggak, maka kita akan ikut yang lain. Ikut master plan yang lain. Sebagai orang muda, sebagai anak-anak, pastilah banyak godaan bagi Simpson. Supaya dia tidak fokus kepada misinya. Dan saya tahu, saya yakin bahwa setan pun ikut menggoda-goda Simpson. Tetapi dia tetap mau menerima misi Allah di dalam hidup. Dan buktinya apa? Tadi saya sudah baca banyak ayat tadi. Roh Tuhan menggerakkan dia. Roh Tuhan menguasai Simpson. Roh Tuhan memberikan kekuatan bagi Simpson. Itu buktinya bahwa Simpson setuju dengan misi Allah. Apa misi saudara datang ke gereja? Atau saya bilang sudah hampir setahun kita nggak ke gereja ini. Jadi saya mau tanya, apa misi saudara gabung dalam ibadah Zoom seperti ini? Apa misi saudara bergabung menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7? Apa misi saudara mengikut Yesus? Apa misinya? Mau cari harta? Nggak ketemu saudara, nggak ketemu ya. Nggak ada cari harta di gereja. Apa? Apa misi saya sebagai seorang pendeta? Apa misi saudara sebagai ketua jemaat, sebagai pelayan jemaat? Mau jadi orang kaya? Apa misi kita bekerja di ladang Tuhan ini? Mari kita renungkan. Karena Allah punya misi bagi masing-masing kita. Tapi ingat, jangan biarkan lingkungan, temanmu, keadaan membubarkan misi Allah dalam diri kita. Jangan biarkan seorang pun, termasuk setan sekalipun, mengganggu konsentrasi kita di dalam memenuhi misi Allah dalam diri kita.
Ingat, setan tidak senang kalau kita fokus kepada misi yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ada orang di sekitar kita yang juga tidak senang kalau kita menyelesaikan misi Allah dalam diri kita. But keep focus. Tetap fokus. Fokus kepada misi Allah. Ini rahasia untuk menjadi the heroes of faith. Tadi dikuasai roh Tuhan. Sekarang fokus kepada misi Allah. Di mana rahasia kekuatan Simson? Hakim-Hakim 14 ayat 24. Tuhan memberkati dia dan roh Tuhan menggerakkan hati. Saudara-saudara, kita perlu tiap-tiap hari dibaptiskan oleh Roh Kudus Tuhan. Dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Oleh karena Tuhan memberikan misi kepada Simson, Simson setuju menerima misi itu. Dan roh Tuhan mengurapi Simson. Ini proses to become hero of faith. Menjadi pahlawan iman. Tuhan berikan misi kepada kita. Saudara terima misi itu. Lalu roh Tuhan akan menguasai hati pikiran kita. Kita sekarang pindah ke tahap kedua hidup Simson. Simson memilih untuk setia kepada misi Tuhan dan keinginannya sendiri. Ada problem, saudara. Problem. Hidup ini memang harus ada problem. Kalau hidup tidak ada problem, jangan-jangan sudah meninggal. Ya. Tahap kedua dari kehidupan Simson adalah ia tetap setia dan fokus kepada misi Allah baginya. Tapi pada saat yang sama, ia juga mulai fokus kepada keinginannya sendiri. Keinginan daging. Alkitab katakan satu saat Simson jalan-jalan ke daerah Filistin, ke kampung Timnah. Dan di sana dia lihat gadis Filistin itu cantik-cantik, saudara ya. Terlihat seperti lebih cantik dari gadis Israel. Mungkin gadis Filistin pakai perhiasan-perhiasan, pakaiannya yang berkilau-kilau. Gadis Israel polos-polos, ya. Mungkin seperti itu. Dan akhirnya dia memilih untuk menikahi gadis Filistin. Allah melarang bangsa Israel menikah dengan yang tidak seiman, menikah dengan yang bukan orang Israel. Bayangkan saudara. Tetapi seorang nazir Allah, dia mulai fokus kepada dirinya sendiri. Sementara dia tetap fokus kepada misi Allah. Memang dikatakan di Alkitab Hakim-Hakim 14 ayat yang keempat. Memang Simson harus mencari gara-gara dengan bangsa Filistin. Namun bukan dengan menikahi orang Filistin. Ini problem Simson. Memang dia harus mencari gara-gara di dalam pekerjaannya untuk bisa mengalahkan bangsa Filistin. Tapi tidak dengan melanggar hukum. Kalau kita mau jadi hero of faith, lakukan misi saudara, jangan melanggar hukum. Simson sudah lakukan pelanggaran hukum yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tetapi Tuhan masih tetap mau bekerja dengan Simson. Tuhan memberikan kuasa rohnya. Hakim-Hakim 14 ayat 19. Simson terjebak kepada permainan teka-teki yang dia buat sendiri. Dan dia harus membunuh 30 orang Filistin. Oleh karena dia membuat sebuah teka-teki lalu menjanjikan hadiah kepada yang bisa menjawab. Dia terjebak kepada permainan sendiri. Akhirnya Simson marah, dia tinggalkan istrinya, dia pulang ke orang tuanya. Alkitab mencatat istrinya itu diberikan kepada orang lain. Pendamping dia waktu pesta pernikahan. Lalu tiba-tiba Simson teringat kepada istrinya. Dia pulang ke rumah mertuanya, ke rumah istrinya. Tetapi dia tidak mendapati lagi istrinya di situ karena istrinya sudah diberikan kepada orang lain. Simson marah. Dia masih fokus kepada perintah Allah, misi Allah. Tetapi dia sudah mulai fokus juga kepada keinginannya sendiri. Tetapi Allah masih menguasai Simson dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Dia masih setia kepada syarat-syarat kenazirannya.
tidak boleh makan produk dari anggur, dan tidak boleh pisau cukur menyentuh rambutnya. Akhirnya Simson melawan orang Filistin. Saya tidak habis pikir bagaimana cara menangkap 300 anjing hutan. Menangkap satu aja udah susah. Ini 300. Belum lagi diikat lagi. Dua-dua. Lalu di antara ekor 2 anjing hutan itu diikat obor. Lalu anjing-anjing hutan ini dilepaskan ke pertanian bangsa Filistin. Dan akhirnya kebun-kebun pertanian bangsa Filistin itu habis terbakar. Ini bukti kuasa Tuhan luar biasa. Bisa menangkap 300 anjing hutan. Dia meremukkan tulang-tulang orang Filistin yang telah membakar istri Simson dan ayah mertuanya. Oleh karena pemilik-pemilik kebun itu menjadi marah kepada mertua Simson dan istrinya. Sehingga mereka membakar istri Simson dan ayah mertuanya. Simson marah. Dia membunuh 1000 orang Filistin dengan sebuah tulang rahang keledai. Ini karena roh Tuhan menguasai dia. Meskipun dia sudah mulai memanjakan keinginan jasmani. Dia begitu lelah kehausan karena baru membunuh 1000 orang. Dia rasa mau mati. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Jangan sampai aku mati kehausan. Dan Tuhan membelah liang batu. Saudara masih ingat proses membelah liang batu ini? Pernah dilakukan oleh Musa. Musa membelah batu karang di padang belantara itu. Dan dari batu karang itu keluar air. Kita tahu bahwa batu karang itu melambangkan Yesus Kristus. Yesus air kehidupan, memberikan kehidupan kepada bangsa Israel selama 40 tahun perjalanan. Peristiwa itu terulang kembali dalam pengalaman Simson. Tetapi kali ini bukan Simson yang membelah liang batu itu. Tetapi Tuhan sendiri. Yesus air kehidupan. Memberi kehidupan kepada orang nazir Allah yang sudah hampir mati. Dan Alkitab mencatat. Simson memilih untuk setia kepada misi Allah. Tetapi juga mulai setia kepada dirinya sendiri. Selama 20 tahun dia menjadi hakim. Selama masa ini, di awal dia fokus kepada misi Tuhan. Kemudian dia mulai fokus kepada misi Tuhan dan misinya sendiri. Namun akhirnya dia sepenuhnya fokus kepada misinya sendiri. Tidak sampai dengan urusan perempuan di Timnah. Simson mulai fokus bertambah dan bertambah dengan keinginan jasmaninya. Dia pergi ke daerah Gaza. Dia menghampiri seorang perempuan sundal. Saudara bayangkan seorang nazir Tuhan menghampiri seorang perempuan sundal. Ia mengikuti keinginan jasmaninya, keinginan hawa nafsunya. Walaupun dia tetap setia juga kepada misi Tuhan dengan dia tidak melanggar syarat-syarat kenazirannya. Tuhan melepaskan Simson dari kepungan orang Filistin. Roh Tuhan menguasai dia. Apakah keinginan kita sekarang yang membuat kita tidak fokus lagi kepada misi Tuhan? Jawabnya duniawi, kesenangan-kesenangan dunia ini. Hanya itu, saudara. Kalau Simson ini urusannya, mohon maaf, urusan perempuan, urusan hawa nafsu, saudara. Yang lain kita tidak lihat di Alkitab dia punya problem dengan yang lain. Problem dia hanya ini, urusan hawa nafsu. Tetapi boleh saja kita punya urusan yang lain. Sehingga kita tidak fokus kepada misi Allah dalam hidup kita. Sehingga itu bisa menghalangi kita menjadi the hero of faith, the champion of faith. Bisa saja. Saudara yang tahu, saya tidak tahu. Tetapi secara umum itu adalah masalah duniawi. Matius 6 ayat 24 katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan senang kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Inilah problem hidup Simson. Dan inilah tantangan dari semua yang mau menjadi the heroes of faith. Siapa yang kita mau pilih? Kepada siapa kita akan fokus? Tahapan ketiga hidup Simson adalah Simson memilih untuk tidak setia kepada misi Allah dalam dirinya.
tetapi justru kepada keinginan jasmani. Simson tidak belajar dari pengalaman pahit di Timna dan juga di Gaza. Kali ini dia pergi kepada seorang perempuan di lembah Sorek. Seorang perempuan Filistin. Saya bingung juga melihat Simson ini. Kok enggak kepingin mencari istri dari orang Israel? Ya bingung saya. Kenapa ya? Sudah 2-3 kali dia terlibat kepada urusan perempuan Filistin. Dan selalu menjadi masalah. Lalu dia sekarang tidak berhenti. Nama perempuan itu adalah Delila. Yang diartikan destroyer. Dan betul Delila menjadi penghancur, pembinasa, perusak misi Allah dalam diri Simson. Kita tahu ceritanya, Delila dibujuk oleh para pemimpin-pemimpin kota Filistin untuk mencari tahu di mana rahasia kekuatan Simson ini. Bukan satu kali Simson dibujuk oleh Delila untuk memberitahukan rahasia kekuatannya. Alkitab mencatat 3 kali. Tetapi 3 kali Simson masih bisa melepaskan diri. Karena 3 kali Simson menceritakan yang bohong. Tetapi Simson tidak belajar. Yang pertama, dia dibujuk, dia kasih tahu, dia diikat, dia lepas. Yang kedua, dibujuk, dikasih tahu, diikat, terlepas. Dia tidak belajar. Oh, ini istri saya ini bujuk-bujuk saya terus. Rupanya punya niat jahat sama saya. Dia tidak berpikir, saudara. Kenapa? Karena keinginan dirinya yang lebih dimanjakan daripada misi Tuhan dalam hidup. Akhirnya Hakim-Hakim 16 ayat 16 katakan Delila merengek berhari-hari. Oh, bapak-bapak, suami-suami yang dihormati. Kalau istri sudah merengek berhari-hari, pusing kepala. Pusing. Ya. Saya nggak tahu apa bapak-bapak di sini mengaminkan yang saya sampaikan. Ya. Kalau merengek sehari masih boleh. Kalau udah berhari-hari, saudara, Alkitab katakan Simson tidak kuat lagi. Ya, nggak tahu Pak Purwohartono apa begitu atau enggak ya. Simson tidak kuat lagi. Merengek-rengek terus. Nggak kuat lagi. Ya, akhirnya ngakulah dia. Ya. Hati-hati orang-orang muda. Ya. Kadang-kadang ada yang merengek-rengek di samping saudara berhari-hari. Akhirnya nggak tahan tinggalkan iman. Ya, bukan nggak tahan terima Yesus, nggak tahan tinggalkan iman. Ini masalahnya kan kebalik dia. Alkitab katakan sehingga mau mati rasanya. Saya nggak bisa bayangkan tuh gimana ya, perempuan merengek-rengek, istri merengek-rengek kepada suami, Simson nggak tahan lagi, seperti mau mati rasanya. Mungkin Delila ini gulung-gulung kali ya, berguling-guling di tanah, mungkin nggak ngerti juga, sampai mau mati rasanya gara-gara nggak tahan melihat rengekan istrinya. Dan akhirnya Simson memberitahu apa rahasia kekuatan. Rahasia itu sebenarnya hanya boleh diketahui oleh Simson orang tuanya. Tapi sekarang ada orang jahat yang tahu. Saudara-saudara, kita punya rahasia dengan Tuhan. Dan jangan biarkan orang jahat tahu rahasia kita dengan Tuhan. Jangan. Ada rahasia kita dengan Tuhan. Ya. Jangan biarkan setan dengar-dengar rahasia kita dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan bisa, Pak. Setan bisa, Pak. Bisa buat kita jatuh. Bisa. Oke. Ada satu pengalaman Nabi di Alkitab, nanti saudara boleh cek, saya lupa tambahkan di sini. Tuhan katakan sama Nabi itu, peringatkan Raja Jerobeam, dan setelah kau peringatkan raja itu, kau tidak boleh pulang dari tempat jalan yang sama. Ya, mungkin saudara Ricardo Baria, sahabat saya, ingat ceritanya. Kau harus pergi lewat jalan yang lain. Tidak boleh makan di negeri Israel. Pokoknya pulang lewat jalan lain. Tapi Nabi ini dikasih tahu rahasianya sama Raja Jerobeam. Waktu dikasih tahu ceritanya sama raja itu, ada yang dengar. Yang dengar ini kasih tahu sama nabi yang lain. Nabi itu akhirnya datang menemui nabi ini. Lalu katakan, marilah mampir sejenak di rumah saya, biar kita makan. Datang nabi yang ini. Oh, Tuhan katakan sama saya tidak boleh mampir di mana-mana. Nanti saya harus pulang lewat jalan yang lain. Nabi yang satu katakan, saya juga nabi Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, panggil nabi itu supaya makan di rumahmu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Singkat ceritanya. Nabi itu mati. Saudara.
Dan nabi yang membujuk dia untuk makan di rumahnya berkata, itulah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dia punya rahasia dengan Tuhan. Tetapi nabi ini bocorkan rahasianya dengan siapa? Dengan orang lain. Dan Tuhan tidak senang. Jangan kasih tahu rahasia kita dengan Tuhan kepada orang lain ya. Sama Tuhan aja kita kasih tahu rahasia ya. Karena itu rahasia kita dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Simson tidak setia lagi kepada misi Tuhan. Dia lebih setia kepada misi hawa nafsunya. Dia membuka rahasia kekuatannya kepada orang kafir. Dia ditangkap, matanya dicungkil. Dia menjadi buta. Tidak bisa melihat apapun. Kegelapan yang ada, roh Tuhan tidak ada lagi. The hero of faith ini tidak lagi dikuasai roh Tuhan. Hidup gelap, tidak ada lagi terang. Dia menjadi budak penggiling. Kita tahu cerita. Kenapa persoalan di mata? Kenapa orang Filistin ini mencungkil mata Simson? Mata adalah indera di mana terang masuk ke dalam pikiran, hati kita. Kini semuanya gelap. Hidup Simson menjadi gelap. Oh, kasihan, saudara. Kasihan. Seorang nazir Tuhan yang dikuasai roh Tuhan. Sekarang hidup menjadi budak. Hidup dengan kegelapan. Dia tidak bisa lagi lihat apa-apa. Tidak ada orang membawa dia ke rumah Tuhan, ke bait suci. Tidak ada, saudara. Tapi kabar baik datang. Hakim-Hakim 16 ayat 22 katakan, dalam kebutaan dan dirantai sambil menggiling, rambut Simson mulai apa? Mulai itu. Wah, kenapa harus dicatatkan dalam Alkitab ini? Karena ada sesuatu yang penting di sini. Sambil hidup dalam kebutaan, dirantai, menggiling, rambut Simson mulai apa? Tumbuh. Rambut Simson bukan sumber kekuatan Simson. Kita tahu itu. Rambut itu tidak boleh dipotong hanya sebagai simbol. Tetapi rambut itu bukan sumber kekuatan Simson. Apa buktinya? Rambut Simson mulai tumbuh tetapi kekuatan Simson tidak ada. Rambut Simson mulai tumbuh, harusnya kekuatannya pelan-pelan mulai tumbuh. Mulai ada. Tapi buktinya tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolak Simson sebagai nazir Tuhan. Namun sekarang rambut itu mulai tumbuh. Dicatat di Alkitab. Kabar baik ya. Simson tidak botak seumur hidup, saudara. Rambutnya mulai tumbuh ya. Ini kabar baik ini. Bisa saja Tuhan katakan, rambut Simson tidak boleh lagi kau tumbuh. Biarkan dia botak terus. Bisa saja Tuhan katakan demikian. Tapi Tuhan memilih untuk rambut Simson mulai tumbuh. Ayat 16, pasal 16 ayat 28. Simson berkata dalam hatinya. Terakhir sekali dia berkata kepada Tuhan yang sudah memilih dia sebagai nazir. Yang dia sudah terima kenaziran itu. Tetapi dia akhirnya melanggar kenazirannya. Ya Tuhan Allah. Saudara-saudara, ingatlah doa ini. Kalau seandainya kita mengalami hidup seperti Simson di tahap ketiga kehidupan ini. Apa itu? Ya Tuhan, ingatlah. Kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saya mau tanya kepada saudara. Apa Tuhan dengar doa ini? Ini doa seperti doa bunuh diri, saudara. Ya. Tapi Simson tidak bunuh diri, tidak. Itu sebabnya Simson masuk dalam daftar Imam Ibrani pasal 11. Tokoh iman itu salah satunya adalah Simson. Inilah permohonan dia terakhir kepada Tuhan. Dia tidak mau bangsa Filistin ini tertawa-tawa melihat Simson yang buta tak berdaya itu. Dia tidak mau. Tetapi dia juga tidak meminta kepada Tuhan supaya dia menjadi nazir kembali. Simson sadar bahwa dia sudah gagal menjadi nazir. Dia tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan kembalikan mataku ini dan biarlah aku boleh menjadi nazir. Aku mau bertobat, Tuhan, tidak. Yang Simson katakan adalah, Tuhan
Dengarkanlah sekali saja permohonanku. Kembalikan kekuatanku ini supaya kubalaskan kedua mataku ini ya Tuhan. Apakah Tuhan jawab? Ya, amin. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Simson rela mati. Asalkan Tuhan mengampuni dia. Dan menerima dia kembali. That's the hero of faith. Ia tidak meminta agar Tuhan terus memakai dia atau kembali melanjutkan misinya sebagai nazir. Tadi saya sudah katakan. Ia tahu dia sudah gagal. Dia tahu dia sudah mengkhianati panggilan kenaziran itu. Tetapi dia mau diampuni Tuhan. Dia mau diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya satu yang dia minta. Kembalikan Tuhan kekuatanku. Dan kalau Tuhan kembalikan itu. Maka dia yakin Tuhan menerima dan mengampuni dia. Dia yakin. Alkitab katakan yang dibunuh Simson waktu terakhir sekali itu lebih banyak daripada yang dia bunuh waktu dia masih sebagai seorang nazir Tuhan. Hidup adalah sebuah dilema. Setiap manusia dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Masih ingat istri Lot? Dia harus memilih. Tapi apa yang dia pilih? Dia memilih untuk melihat ke belakang. Betul? Akhirnya dia menjadi tiang garam, saudara. Dia sudah keluar dari kota Sodom. Tetapi hati pikirannya belum dia bawa keluar dari kota Sodom. Yudas Iskariot, apa yang dia pilih? Dia memilih untuk menjual Tuhannya sendiri. Seharga 30 keping perak. Yang harusnya dia harus menyerahkan dirinya kepada Yesus. Tetapi justru dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Ini sebuah pilihan. Musa memilih menderita bersama bangsanya keluar dari Mesir 40 tahun memimpin bangsa yang keras kepala ini daripada duduk di istana Mesir menjadi Firaun dan akhirnya menjadi mumi yang bisa kita kunjungi di Mesir. Musa lebih memilih menderita bersama bangsanya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukan untuk mendapatkan mumi. Bukan. Ini pilihan. Ya, saya tidak tahu nanti Pak Saudara Ricardo apakah nanti pembicara selanjutnya akan bicara tentang yang saya sebutkan ini ya. Kayaknya sudah diborong sama Pendeta Pardosi ini ya. Ya siapa tahu mereka akan membawa tokoh yang lain. Elia memilih untuk takut kepada Tuhan daripada 850 Nabi Baal. Bayangkan saudara-saudara 1 lawan 850 itu bukan hal yang mudah. Saudara. Tapi dia lebih memilih untuk takut kepada Tuhan. Hanaya, Misael, dan Asaria memilih untuk masuk ke dalam dapur api daripada menyembah patung emas Nebukadnezar. Ini sebuah pilihan. Daniel lebih memilih masuk ke lubang singa daripada menghentikan kebiasaannya 3 kali sehari berdoa di lantai 2 rumahnya, membuka jendelanya, menghadap ke Yerusalem. Ini sebuah pilihan. Pilihan untuk memilih setia kepada Tuhan, setia kepada misi Tuhan, setia kepada iman kita kepada Tuhan, itu bukan tanpa risiko. Ada risikonya, saudara-saudara. Bahkan kematian risikonya. Tetapi itu sebuah pilihan yang harus kita ambil dalam hidup ini. Kesimpulannya apa? Matius 7:13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar, jalan yang luas itu. Mau masuk surga, harus terima paket jalan sempit. Mau masuk neraka, terimalah paket jalan lebar. Jalan yang lebar. Dan itu pilihan bagi kita, saudara-saudara. Filipi 1 ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci, tidak bercacat menjelang hari Kristus. Itulah waktu kita sekarang. Pilihlah. Boleh jadi kita seperti Simson 4 tahapan hidup kita ini. Kalau boleh jangan sampai 4 seperti itu. Cukup 2 saja. Tetap fokus kepada misi Tuhan. Dan beristirahat di dalam Yesus. Tapi kalaupun seandainya kita ada yang 2 yang di tengah ini yang kita harus jalani sekarang ini karena pilihan salah kita itu.
Paulus katakan, pilihlah yang baik. Simpson sudah memilih yang baik. Dia memilih untuk beristirahat di dalam Yesus Kristus. Lukas 10 ayat 42. Yesus berkata kepada Marta, oleh karena Marta komplain, karena Maria tidak membantu Marta di dapur menyiapkan makanan untuk Yesus. Lalu Yesus berkata kepada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa pilihan Maria itu rupanya? Pilihan Maria adalah untuk duduk di bawah kaki Yesus Kristus daripada sibuk menyiapkan makanan meskipun itu buat Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya perlu tekankan kalimat Yesus kepada Marta ini. Kadang-kadang kita begitu sibuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan ini. Tapi kita tidak pernah sibuk duduk di bawah kaki Yesus Kristus. Marta memasak untuk Yesus. Tetapi sebelum kita memasak untuk Yesus, kita harus duduk di bawah kaki Yesus. Dan itu adalah sebuah pilihan dalam hidup. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Kalau tidak mau sembah kepada Allah, ya sudah, pilih kepada siapa kamu menyembah. Tetapi Yosua katakan, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada hari Sabat ini, Tuhan rindu supaya kita semua memilih yang benar. Apa itu yang benar? Setia kepada misi Tuhan. Dan akhiri misi itu dengan cara yang benar. Jangan melanggar perintah Tuhan. Dan kalaupun ada kesalahan yang kita buat, mari kita kembali memilih untuk fokus kepada misi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena di hari Sabat ini, pengalaman dari hamba Tuhan Simpson mengingatkan kami bahwa hidup ini harus memilih. Kepada siapa kami akan setia? Kepada misi siapa kami akan setia? Itu adalah pilihan yang kami buat tiap-tiap saat. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memilih yang baik dan yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu pada hari Sabat ini, mereka sudah datang memilih untuk berbakti meskipun kami melalui media virtual Zoom ini. Tetapi kami sudah memilih untuk berbakti. Ya Tuhan, berkatilah semua umat-umat-Mu ini. Di dalam pilihan-pilihan yang mereka harus buat tiap-tiap saat. Di dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, mata pencarian. Di dalam usaha mereka, di dalam pendidikan anak-anak, di dalam mencari teman hidup, di dalam memilih melayani misi Tuhan, terlibat aktif dalam pelayanan gereja Tuhan. Berikan kuasa dari sorga, berikan hikmat akal budi, agar kami setia kepada misi Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kiranya kasih anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Amin.